Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Insya Allah sehat semuanya ya. Anak-anak, kali ini Pak Handi mau menyampaikan materi tema keempat untuk kelas 5, masih mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu pantun. Pantunnya pantun berbahasa Indonesia tentu ya. Anak-anak, yang akan kita pelajari hari ini itu ada 5 hal. Yang pertama adalah pengertian, kemudian pengertian pantun ya. Kemudian yang kedua, nanti kita akan belajar apa saja sih ciri-ciri dari pantun. Kemudian apa saja jenis pantun. Kemudian yang keempat adalah contoh-contoh pantun. Kemudian yang kelima, yang terakhir, kita akan membuat pantun. Nah, ini merupakan tugas di kelas 5 nanti ya, sebagai tugas keterampilan PH 4 ya, insya Allah ya. Nah, yang pertama kita akan mengenal apa itu pantun ya. Nah, awal mulanya pantun itu disampaikan secara lisan ya. Jadi pantun itu merupakan sastra lisan asalnya. Di masyarakat tempo dulu itu biasanya terbiasa dengan berbalas pantun. Mereka itu tidak nulis dulu, jadi langsung diucapkan saja begitu. Jadi dipikirkan sebentar kemudian diucapkan begitu. Jadi dulu tuh sudah terbiasa dengan demikian ya. Kebiasaan berbalas pantun tersebut. Nah, mereka mengucapkannya langsung secara lisan tanpa pikir panjang. Namun sering waktu berjalan, sekarang dijumpai juga pantun yang ditulis ya. Seperti halnya hari ini kita akan belajar untuk membuat pantun secara tertulis dulu. Nanti kalau sudah terbiasa, itu nanti kalian sebetulnya tidak perlu menuliskan ya, tapi dipikirkan sebentar gitu, kemudian kalian bisa mengucapkannya. Nah, pantun itu tidak perlu mencantumkan nama pembuatnya. Misalkan Pak Handi buat pantun nih, kemudian tuliskan karya, misalkan Handi Komara. Nah, tidak begitu kalau pantun. Tidak seperti puisi yang lainnya. Nah, kalau di Sunda itu pantun biasanya disebut sebagai paparikan ya. Secara umum, pantun adalah salah satu bentuk puisi lama, memiliki keindahan tersendiri dari segi bahasa dan terikat oleh aturan penyusunannya. Kenapa terikat? Ini karena pantun adalah merupakan salah satu dari jenis puisi lama ya. Karena puisi lama itu biasanya terikat oleh aturan. Nah, jadi kalau kalian nanti ditanya apa itu pantun? Nah, pantun itu adalah salah satu bentuk puisi lama yang memiliki keindahan tersendiri dari segi bahasa dan terikat oleh aturan penyusunnya. Nah, adapun aturannya itu kita akan bahas di bagian yang kedua, yaitu ciri-ciri pantun. Nah, ciri-ciri pantun itu yang pertama itu pantunnya itu bersajak A B A B. Maksudnya rima akhirnya itu, bunyi akhirnya, bunyi yang keluar ya, yang terucap itu berpola A B A B. Misalkan kalau kalau misalkan baris pertama ang, yang keduanya tut misalkan, maka yang ketiganya ang dan yang keempatnya itu tut lagi. Jadi ang tut nah, misalkan ya. Itu namanya rimanya. Jadi polanya itu begitu. Kalau misalkan ba, misalkannya baris pertama, kemudian ti, misalkan ya baris keduanya, maka baris ketiganya pun harus ba lagi dan baris keempatnya itu harus ti. Jadi ba ti. Maksudnya itu polanya itu pola A B A B. Kemudian yang kedua, tiap baris itu terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Nah, untuk mengingatkan kembali, suku kata itu adalah potongan kata-kata ya. Misalkan gini, sepeda. Sepeda itu terdiri atas 3 suku kata. Sepeda, gitu ya. Atau misalkan meja. Meja itu berarti 2 suku kata ya. Meja. Nah, kalau misalkan pantun itu harus terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Itu syaratnya ya. Itu syarat dari pantun itu harus begitu. Kemudian yang ketiga, setiap bait itu maksudnya bait itu kumpulan ya, kumpulan barisnya ya. Nah, 4 barisnya itu disebut sebagai bait. Jadi kalau pantun itu harus 4 baris. Jadi satu kumpulan kalimatnya itu, kumpulan barisnya itu, nah, bait itu ya, itu harus terdiri atas 4 baris. Pak, boleh nggak? Kalau 3 nggak boleh. Kalau 2 bagaimana? Nah, kalau 2 itu namanya pantun pendek ya. Pantun pendek itu biasanya disebut sebagai karmina. Nah, seperti jarjit ya. Jarjit itu ya pantun pendek ya, bukan pantun ya, tapi karmina itu namanya. Jadi yang disampaikan oleh jarjit itu bukan pantun ya, tapi sebetulnya karmina.
atau sebutannya pantun pendek atau pantun singkat boleh, atau pantun kilap gitu boleh nyebutnya ya. Tapi secara umum disebutnya sebagai karmina yang itu. Kemudian yang keempat, pantun itu memiliki 4 baris yang tadi. Nah, baris pertama dan baris kedua itu disebut sebagai sampiran. Sementara baris ketiga dan keempat itu disebut sebagai isi. Jadi sampiran itu maksudnya, ada yang tahu tidak sampiran itu apa? Sampiran itu mengantar. Jadi sampiran itu mengantarkan. Jadi 2 baris itu merupakan pengantarnya, bukan isinya. Jadi kalau kalian ditanya, misalkan disajikan sebuah pantun tentang apa gitu ya, kemudian ada pertanyaan, ini pantunnya menceritakan tentang apa, misalkan ya, maka kalian lihatnya langsung saja ke baris ketiga dan keempat. Ketika kalian baca baris ketiga dan keempat, barulah ketahuan itu tentang apa. Jadi bukan melihat dari baris pertama dan kedua, bukan, tapi baris ketiga dan keempat, karena isi pantun itu berada di baris ketiga dan keempat, begitu ya. Baik, coba perhatikan pantun berikut ya. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara, rajin berolahraga bela diri, badan kuat hati gembira. Nah ini polanya itu ada ri, ra, ri, ra. Nah ini pola akhirnya, pola suara akhirnya itu atau rimanya itu bersajak ABAB atau berpola ABAB ya. Jadi kalau baris pertama A, maka baris keduanya B, maka baris ketiganya itu harus A lagi ya. Jadi baris keempatnya pun harus B lagi. Nah seperti ini. Kalau A-nya itu ri, maka yang baris ketiga pun harus ri yang ini ya. Mudah-mudahan terlihat ini pointernya Pak Handi menunjukkan kemana ya. Kemudian begitupun yang baris yang kedua itu ra ya, maka baris keempat pun harus ra gitu. Jadi baris pertama dan ketiga itu harus sama. Bunyi akhirnya ya, kata-katanya itu boleh beda ya, tidak usah sama. Nah kalau baris yang kedua itu harus sama dengan baris keempat, begitu ya nak ya. Nah untuk memahami lagi mengenai ciri-ciri atau syarat pantun, coba kalian jawab pertanyaan berikut. Berapa banyak baris pada pantun di atas? Ada berapa? Iya betul, ada 4 ya. Yang ini 1 bersinar, kemudian yang kedua itu bagai api panas membara, kemudian yang ketiga rajin berolahraga bela diri, yang keempatnya badan kuat hati gembira. Oke, ada 4 ya. Kemudian yang kedua, apa bunyi atau rima atau bunyi akhir baris pertama, kedua, ketiga dan keempat. Nah bunyi akhirnya itu yang ini, ri, ra, ri, ra. Nah, sehingga polanya itu ABAB. Yang ketiga, berapa suku kata yang ada di baris pertama, kedua, ketiga dan keempat? Kalau yang pertama ada berapa? Coba hitung. Sudah? Oke. Kita buktikan ya, apa betul segitu? Coba lihat. Bersinar terik sang matahari. Iya betul, ada 10 ya. Bagaimana dengan baris yang kedua? Coba hitung. 3, 2, 1. Bagai api panas membara. Ada 9 ya. Coba nanti kalian hitung baris yang ketiga dan juga keempat ya. Itu suku katanya itu tidak boleh lebih dari 12, tapi tidak boleh kurang juga dari 8 ya. Kemudian yang terakhir, pantun tersebut bercerita tentang apa? Ayo tadi ya, bercerita tentang apa itu kamu coba lihat di baris yang keberapa? Yang baris pertama dan kedua. Nah kalau baris pertama dan kedua itu sampiran ya, bukan isinya. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang keempat itu, yang pantun tersebut bercerita tentang apa, kamu lihat di baris yang ketiga dan keempat. Iya betul sekali, di baris ketiga dan empat. Nah berarti kalau kalian baca baris ketiga, rajin berolahraga bela diri, badan kuat hati gembira, berarti ini pantunnya tentang apa? Apa? Iya, tentang ajakan untuk berolahraga bela diri, boleh ya. Atau informasi bahwa berolahraga bela diri itu membuat badan kita kuat dan hati kita menjadi gembira gitu ya. Oke, itu dia. Bukan berbicara tentang matahari ya, bukan ya, tapi berbicara tentang olahraga bela diri. Oke. Sekarang yang ketiga, jenis-jenis pantun. Nah, pantun di sini sebetulnya banyak jenisnya ya. Kalau berdasarkan usianya itu ada pantun kanak-kanak, ada pantun muda, ada pantun tua. Ya, pantun kanak-kanak itu ya sifatnya itu kekanak-kanakan. Kemudian pantun muda itu biasanya sih bercerita tentang persahabatan, pertemanan gitu ya, atau percintaan mungkin ya.
Kemudian pantun tua itu biasanya sih lebih tentang nasihat dan sebagainya mungkin ya. Kemudian kalau berdasarkan isinya, nah berdasarkan baris 3 dan 4-nya tadi, nah, pantun itu ada yang berbentuk, ada yang berjenis jenaka, pantun jenaka. Biasanya bikin kita ketawa ya setelah kita baca. Kemudian ada juga pantun agama. Oke, kemudian yang ketiga ada pantun nasihat ya. Yang keempat ada pantun teka-teki, ada pantun kiasan, ada peribahasa, ada pantun persahabatan mungkin yang belum ditulis di sini mungkin ya. Pantun asmara mungkin gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, kita cek contohnya ya, contoh masing-masing jenis pantun tadi. Nah ini kalau kalian simak, ini adalah pantun jenaka ya, harusnya ini ditutup dulu ya, nanti baru Pak Handi tanya ya, maaf. Oke, kita baca ya. Beli sabun buat cuci piring. Piring ini, maaf, ini tipe ini, maaf. Piring dicuci sama si ling-ling. Nah, badan kurus seperti ranting, kalau disenggol langsung miring. Wah, ini sedikit body shaming ya. Tapi bisa masuk ke ke pantun jenaka. Oke lah ya. Ini jenisnya jenis pantun jenaka. Karena lucu juga sih ya. Meskipun sedikit body shaming ya. Oke, maaf. Oke, kita lanjutkan. Ini katanya pantun agama. Coba kita cek. Daun terap di atas dulang, anak udang mati di tuba. Dalam kitab ada terlarang, yang haram jangan dicoba. Oke, ini ada obrolan atau menceritakan tentang keagamaan begitu ya. Kalau kalian cek di sini ada rimanya. Ini ang baris pertama, kemudian baris ketiga pun ang juga ya. Kemudian baris kedua ba, maka baris keempat pun ba gitu. Sama seperti tadi pantun jenaka juga ya. Ini ing. Pak, kalau sama seperti ini boleh tidak? Boleh ya. Polanya jadi a gitu ya. Boleh silakan. Yang boleh itu jadi misalkan A B B itu nggak boleh ya. Yang boleh itu A gitu boleh. Kalau A B boleh. Oke, memang aturannya A B gitu ya. Oke. Kalau B A boleh nggak? Sepertinya boleh ya. Kalau kalian menganalogikannya ang itu sebagai B gitu ya, kemudian ba itu sebagai A, ya silahkan ya. Yang penting saling silang gitu. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah contoh pantun nasihat. Apakah betul ini pantun nasihat? Kita baca ya. Pohon duku, pohon goyang, simpan di peti, banyak getahnya. Jadilah kamu anak penyayang, kelak pasti banyak temannya. Oke, ini ada ang, kemudian baris ketiga pun ang. Kemudian baris keduanya, ini pun yang keempat tuh nya juga ya. Oke, ini adalah pantun teka-teki. Indahnya pelangi karena warna, dilihat ketika sore hari. Kalau Tuan orang yang bijaksana, hewan apa yang tanduknya di kaki? Ayo, hewan apa coba? Apa coba? Iya betul, ayam jago, bener ya. Nah, ini karena pantunnya pantun teka-teki, berarti menanyakan teka-teki ke kita ya, menyajikan teka-teki yang bisa kita jawab ya. Nah, yang kalau lihat di rima akhirnya ini na, kemudian ini pun na, ini ri, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah pantun kiasan. Laut biru indah berseri, pasir putih tepi bahari. Kalau guru kencing berdiri, pasti murid kencing berlari. Ini kiasan ya. Jadi bukan berarti memang gurunya kencingnya berdiri ya, tapi memang biasanya kalau kita tuh apalagi muslim ya, kalau kencing itu harusnya duduk. Jadi kalau gurunya saja mencontohkan berdiri kencingnya, muridnya itu bisa lebih parah dari itu. Bisa jadi dia muridnya malah berani untuk kencingnya itu berlari-lari, yaitu kiasan sih sebetulnya, bukan makna sebenarnya. Oke, sebenarnya masih banyak jenis pantun yang lain. Oke, kita masuk ke yang kelima, yang terakhir. Kita akan membuat pantun. Ini menarik ya. Biasanya ini yang sering sekali dicari ya di Ya, baik anak-anak, kita lanjutkan lagi ya. Kita akan membuat pantun. Ini yang sering kali dicari oleh penonton, bagaimana sih membuat pantun ya. Dan juga memang banyak sekali anak-anak yang kebingungan, bagaimana sih Pak bikin pantun. Sebetulnya susah-susah gampang mungkin ya. Susahnya itu karena tidak terbiasa, gampangnya itu kalau sudah terbiasa. Nah, nanti Pak Handi akan memberikan tugas untuk anak-anak kelas 5 MIASI Putra, tapi untuk sekolah yang lain boleh ya menggunakan tema ini.
sebagai tugas membuat pantun kalian, mungkin nama sekolahnya mungkin dirubah mungkin ya. Karena ini adalah tugas untuk anak-anak MIASI Putra, maka temanya adalah MIASI Putra. Tapi kalau sekolah yang lain mungkin silakan diganti nama sekolahnya ya. Kalau mau ya, kalau tema yang lain silakan. Nah, ya tadi yang sudah Pak Handi katakan tadi, membuat pantun itu sebenarnya tidak terlalu sulit kalau terbiasa ya. Tapi kalau misalkan tidak terbiasa jadi sulit sih. Maka kita akan coba biasakan ya. Ini ada tipsnya nih, ada tipsnya. Berikut adalah tipsnya. Nah, yang pertama, kalian tidak memulai dari baris pertama, tapi kalian mulai dengan isinya langsung, yaitu di baris ketiga dan keempat. Misalkan ngomongin apa nih? Ngomongin tentang tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah gitu ya. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah gitu ya. Mungkin begitu ya. Ini Pak Handi saja sih tadinya, Pak Handi misalkan. Tapi kita pastikan harus di antara 8 sampai 12 suku kata ya. Tangan di atas lebih baik gitu. Ini 8 ya, udah cukup ya. Maaf 9 ini udah cukup. Kalau daripada tangan di bawah, coba hitung. Daripada tangan di bawah. Nah 9 juga kebetulan sih ya, kebetulan sama. Kalau beda juga boleh, asal jangan lebih dari 12 atau kurang dari 8 nggak boleh. Nah, langkah kedua, kalian akan menentukan kata akhir di setiap baris pertama dan baris keduanya di sini. Tapi yang akhirannya sama dengan baris ketiga dan keempat. Karena baris ketiganya itu adalah ik, maka kita cari kata yang belakangnya ik. Nah, kebetulan Pak Handi tuh menemukan katanya tuh batik kebetulan ya. Tapi kalau kalian menemukan kata yang lain yang belakangnya ik, boleh silakan ya. Kemudian baris keempat, karena bawahnya katanya itu adalah bawah ah gitu ya, bunyi akhirnya ah, maka baris keduanya pun harus ah. Kalian cari kata-kata yang bawah yang akhirannya tuh ah. Nah kebetulan Pak Handi menemukan katanya sih yang di benak Pak Handi itu buah gitu ya. Jadi ada batik, ada buah. Oke, sekarang yang ketiga, kalian sisipkan beberapa kata untuk melengkapi kalimat terumpangnya. Yang tadi yang titik-titik, yang ini ya, yang titik-titik ini kalian isi. Nah, Pak Handi kebetulan menemukan beberapa kata untuk dirangkai sehingga nyambung ya, ke pasar memakai batik gitu ya. Ke pasar memakai batik, yang tadi yang titik-titik batik ini ya. Nah, Pak Handi tulis jadi ke pasar memakai batik gitu ya. Jadi sambung-sambungin aja sih. Itu untuk untuk sampirannya, untuk mengantarkan saja sih, untuk mengantarkan saja. Karena kan isinya sudah ada tadi di pertama. Kemudian baris yang kedua, nah belakangnya buah. Nah, buah ke pasar memakai batik. Ngapain ya dengan buah gitu? Oh ya udah, membeli buah saja gitu ya. Tadinya sih ke pasar memakai batik sambil membeli buah, tadinya gitu. Sambil membeli buah. Tapi kan kurang ya, karena 7. Sambil membeli buah, tuh baru 7. Kalau sambil membeli buah, maka Pak Handi ganti, cari lagi kata-katanya. Udah, tidak lupa membeli buah. Nah, itu 9. Cukup ya, cukup katanya. Jadi begitu caranya ya nak ya. Jadi ulangi lagi, tadi membuat pantun itu yang pertama kalian tentukan saja isinya. Kamu mau ngomongin apa gitu. Kalian mau menyampaikan tentang